Bedanya apa kalau pada sebagai MODS maupun akibat komplikasi dari COVID? Kalau pada MODS tentunya sudah didahului sebelumnya dengan organ pertama yang akan gagal, yaitu ARDS. Pasiennya sesak duluan. Ya. Jadi itu salah satu organ dysfunction yang diserang pertama kali pada kondisi sepsis. Jadi tidak mungkin langsung ginjalnya ini, tapi pasiennya masih bisa sesak, tidak ada sesak napas, tidak mungkin itu. Jadi tidak ada evidence bahwa infeksi COVID yang ringan maupun sedang berpengaruh terhadap ginjal. Nah, ditemukan pada fase infeksi yang berat, sekitar 25-50% ini menurut International Society of Nephrology, akan terjadi peningkatan sekresi protein dan eritrosit. 15% pasien infeksi COVID mengalami penurunan GFR. Nah, yang menjadi pertanyaan, apakah kita perlu menyesuaikan bila memang terdapat, bila terdapat seperti ini. Kalau ini suatu kondisi aki dan tidak ada evidence bahwa pasien itu memiliki CKD sebelumnya, maka teman-teman tidak usah repot-repot menyesuaikan. Namun ketika pasien itu akan mendapat antibiotik khususnya kalau diduga ada sepsis yang menjadi pemicu, terutama kalau akan memberikan aminoglikosida, maka perlu teman-teman menyesuaikan dosisnya, meskipun itu aki. Namun obat lain seperti antihipertensi atau obat-obat yang lain tidak perlu disesuaikan. Mengapa? Karena aminoglikosida ini kita ketahui indeks terapinya sangat sempit dan kerusakannya langsung pada direct toxin di tubulus. Ya, ini yang bahaya karena bila tidak dilakukan penyesuaian akan terjadi renal shutdown atau pemutusan renal sama sekali, jadi penghentian fungsi ginjal, dan itu bisa saja terjadi yang ditandai dengan tiba-tiba pasiennya nol, tidak keluar kencing sama sekali. Padahal hari sebelumnya masih keluar kencing. Oke, pada CKD ini yang butuh penyesuaian dosis teman-teman. Biasanya ini menjadi penyerta khususnya pada pasien yang memiliki CKD sebelumnya. Dan ini menjadi ancaman karena pasien CKD apalagi itu sudah end stage, sudah dialisis, itu rata-rata memiliki kerentanan yang tinggi terhadap infeksi. Mereka mau tidak mau dikategorikan sebagai immunocompromised patient, ya, CKD maupun CLD. Sehingga waspada kalau terjadi infeksi pada pasien dengan klasifikasi ini, maka teman-teman harus berikan, khususnya kalau ada infeksi bakteri, langsung disarankan antibiotika parenteral. Tidak usah lagi menggunakan strategi eskalasi, tetapi langsung antibiotika parenteral kelas tinggi. Ya, karena cepat sekali untuk jadi memperburuk. Sedangkan untuk yang sudah mengalami hemodialisis, maka pasien COVID yang harus menjalani dialisis ini berpotensi besar menyebarkan infeksi, sehingga mesin HD harus terpisah dibandingkan yang non-COVID. COVID-19 ini tadi sudah saya sampaikan, bila ada koinfeksi bakteri pada pasien CKD, tadi antibiotika langsung parenteral, agresif, kemudian bila lanjut jadi sepsis, jangan ragu-ragu menyarankan kombinasi dengan amikasin. Karena apa? Amikasin di sini bersifat life saving. Ya, kita perlu kombinasi, mengapa? Untuk memperkuat coverage terhadap infeksi nosokomial. Karena pasti kalau terjadi sepsis pada kasus ini, maka sepsisnya karena bakteri nosokomial, bukan lagi komunitas. Sehingga perlu dukungan dua kombinasi antibiotik, entah salah satunya meropenem atau mau pakai cefepime, bisa, dan aminoglikosida. Jangan lupa di loading teman-teman, karena loading dose tidak mengenal fungsi ginjal. Berapapun jeleknya fungsi ginjal, tetap harus diberikan loading dose. Kalau amikasin, ini panduannya 7,5 mili per kilo berat badan. Dan diberikan secara IV bolus, tidak didripkan. Yang diberikan secara drip adalah dosis maintenance. Dan kita ketahui akibat aminoglikosida itu bersifat reversibel, jadi tidak perlu takut. Namun perlu penyesuaian dosis, mengapa? Karena bisa mengakibatkan renal shutdown. Dan ini pernah saya alami sendiri, sehingga begitu membekas memori saya mengenai ini. Nah, penyesuaian dosis bagaimana? Khususnya terhadap obat-obat yang dieliminasi via renal pada CKD, ya. Tidak pada aki, teman-teman, kecuali aki yang akan dapat aminoglikosida. Waspada mungkin terjadi akut on CKD pada severe COVID. Ya.
pada AKI secara umum tidak perlu penyesuaian. Bila terpaksa memberikan aminoglikosida, vancomycin, amphotericin B pada AKI, maka perlu penyesuaian dosis. Ini panduan penyesuaian dosis obat-obat yang harus disesuaikan. Kloroquine dan hidroksikloroquine tidak perlu penyesuaian dosis, karena obat ini eliminasinya melalui hepar. Namun nanti juga pada gangguan hepar tidak perlu penyesuaian karena hanya short term penggunaannya. Berbeda ketika obat ini digunakan kloroquine pada lupus misalnya. Itu butuh jangka waktu yang lama, itu yang butuh penyesuaian pada CLD. Jadi IVIG ini imunoglobulin. Ya. Vitamin C kita lihat ternyata pada end stage saja yang perlu penyesuaian dosis, yaitu pada pasien yang sudah menjalani dialisis dengan dosis 1 sampai 60 sampai 100 mg baik IV maupun oralnya sama. Selanjutnya saya lanjut ke pasien dengan gangguan hepar. Dan penyakit hati kita ketahui ada dua macam, sama seperti ginjal, ada yang acute liver disease atau chronic liver disease. Untuk acute liver disease ini ada hepatitis, biasanya disebabkan oleh virus atau obat. Kita kenal dengan istilah DILI, drug induced liver injury, itu termasuk salah satu acute liver disease yang biasa terjadi, dan juga bakteri. Pada kondisi acute liver disease ini, hepatitis, tidak perlu penyesuaian dosis. Namun teman-teman sebagai farmasis klinik perlu memperhatikan adakah terapi yang bersifat hepatotoksik yang diberikan oleh dokter. Jadi tetap teman-teman harus cross-check satu persatu menggunakan literatur tersier. Dalam hal ini ya saya rekomendasikan Lexicom lah, atau DIH ya, yang sangat reliable dan bisa dipercaya informasinya. Jadi tetap teman-teman cross-check. Jangan sampai ada obat yang bersifat hepatotoksik, karena ini akan memperparah hepatitis. Nah, kemudian pada chronic liver disease ini bentuknya ada sirosis hepatis atau PBC, primary biliary cirrhosis, yang ditandai pasiennya kuning sekali karena terjadi sirosis di saluran empedu. Atau pasien yang memiliki hepatoma, kanker hati, atau kanker lain yang sudah metastasi ke liver. Ini 4 grup atau 4 macam bentuk, 4 bentuk dari chronic liver disease. Nah, pada pasien seperti ini yang butuh penyesuaian dosis bila obat-obat yang diberikan dieliminasi 100% lewat liver. Ya. Sangat tergantung liver. Pada pasien ini perlu penyesuaian dosis. Kalau diajarkan teori mungkin butuh waktu yang lama, jadi paling enak ya sudah tinggal buka literatur tersier lah. Di situ sudah ada rekomendasi apa yang perlu disesuaikan. Nah, bagaimana pada pasien dengan COVID? Memang seringkali pasien COVID masuk atau admitted ke rumah sakit dengan peningkatan SGPT, penurunan platelet, atau penurunan albumin. Ya. Nah, pada pasien COVID yang seperti ini biasanya mortalitasnya juga akan tinggi. Nah, apakah ini akibat COVID? Mari kita lihat ya, bahwa peningkatan SGPT, penurunan platelet, dan albumin tadi biasanya menunjukkan adanya penyakit liver sebelumnya pada si pasien ini. Ya. Atau bisa saja menunjukkan kerusakan liver yang disebabkan oleh virus. Kita ketahui banyak sekali penyakit virus yang bisa invasi hingga ke liver. Contohnya DHF. DHF pun itu menyebabkan peningkatan SGOT, SGPT. Demikian pula corona. Ya. Jadi sehingga kita perlu waspada. Ada 2 kemungkinan, karena bisa saja dia memiliki hepatitis atau sirosis sebelumnya, atau memang akibat infeksi yang sudah advance dan itu tidak segera dilarikan ke rumah sakit misalnya. Nah, pada pasien yang terinfeksi COVID dan itu sudah menyebar secara sistemik virusnya, maka seringkali terjadi peningkatan transaminase, yaitu nilai SGOT, SGPT yang menetap. Namun belum ada laporan tentang adanya kegagalan hati pada kasus ini. Liver dysfunction biasanya atau ketidakfungsian liver terjadi pada pasien yang kritis. Itu pun tadi dengan 2 sebab. Paling besar kemungkinan bisa saja karena MODS akibat sepsis. Itu tadi. Jadi SARS-CoV infection sebetulnya are unlikely menyebabkan kerusakan liver. Jadi sangat kecil kemungkinan itu disebabkan oleh COVID, kerusakan liver. Jadi sangat tidak amanlah bagi liver pada penderita COVID ini. Nah, ini bagaimana penyesuaian dosis
Ini sudah ada tabel di sini, nanti teman-teman bisa baca karena slide-nya akan dibagikan. Obat-obat yang perlu disesuaikan, saya tidak bisa baca satu-satu, nanti bisa dibaca. Kemudian bagaimana kalau kita punya pasien dengan chronic liver disease tadi, dari 4 bentuk tadi, yang terinfeksi COVID-19, maka menjadi tugas kita adalah mencegah penggunaan acetaminophen yang melebihi batas maksimum, yaitu 3-4 gram dalam hal ini ya. Tapi di sini rekomendasi dari ISN sampai dengan 3 gram per hari. Tidak boleh lebih. Apalagi rata-rata mereka dengan temperatur atau demam yang tinggi, sangat membutuhkan acetaminophen. Tetap teman-teman tolong diberikan, jangan ketakutan. Oh nanti memicu kerusakan hepar. Kalau dosisnya tidak melampaui batas maksimum, tidak perlu ketakutan menggunakan acetaminophen pada CLD sekalipun. Kemudian hati-hati pemberian NSAID ya, pada pasien dengan sirosis maupun hipertensi portal. Mengapa? Karena rata-rata semua NSAID akan menyebabkan retensi sodium. Dan ini akan meningkatkan tekanan darah. Kalau pada pasien dengan asites, meningkatkan asitesnya semakin besar. Namun, dalam kondisi kritis, tadi sudah saya sampaikan, dan disertai dengan penurunan ARDS hingga kurang dari 100, itu sudah indikasi, apalagi pasiennya terintubasi, pasang ventilator, sudah indikasi masuknya dexamethasone dalam hal ini. Ya, penting mana? Saya kira kita bisa menimbang penting dexamethasone-nya dalam hal ini. Kondisi CLD bisa kita lupakan sejenak, karena life saving di situ fungsi dexamethasone sebagai antiinflamasi yang sangat kuat pada pasien yang sudah pasang ventilator tadi dengan ARDS kurang dari 100. Untuk pasien dengan dekompensasi sirosis, maka terapi yang terkait dengan komplikasi sirosis seperti asites, dia harus minum spironolakton, harus dapat furosemid, tablet, itu ya tetap diberikan. Ya. Sudah mendapat propanolol untuk hipertensi portal, tetap diteruskan, jangan dihentikan. Apalagi sudah terjadi ensefalopati, maka ini yang life saving, harus diselamatkan dulu ensefalopatinya. Jadi jangan dihentikan gara-gara dia COVID. Hati-hati karena penanganan COVID yang tidak tertata laksana dengan baik memicu ensefalopati hepatik pada pasien CLD. Nah, take home message pada share kali ini adalah bahwa perlu penata laksanaan komorbid dengan baik agar tidak memperburuk COVID dan sebaliknya. Ya. Karena COVID yang tidak tertata laksana, tadi sudah saya jelaskan pada pasien dengan gangguan hepar, khususnya yang chronic liver disease, apakah dia sirosis atau hepatoma, ini bisa menyebabkan hepatic encephalopathy, dan dialah yang membunuh duluan daripada COVID-nya. Ya. Komplikasi ke ginjal kita temui hanya pada pasien yang terinfeksi COVID berat. Jadi tidak pada yang ringan, teman-teman tidak perlu takut. Namun pada pasien yang memiliki CKD sebelum terinfeksi COVID, maka teman-teman perlu perhatikan mana yang harus disesuaikan dosisnya. Perlu cross-check dengan literatur tersier. Disfungsi liver mungkin dijumpai pada pasien kritis akibat COVID-19, namun tidak akan menyebabkan kegagalan hati. Jadi tidak perlu takut. Dan terapi-terapi yang sudah diberikan pada pasien CLD untuk komplikasinya, seperti kalau CLD dengan asites, itu sudah dapat diuretik, ya tetap diteruskan. Ya. Sudah dapat terapi untuk hipertensi portal, tetap diteruskan. Jangan dihentikan gara-gara COVID ini. Karena itu tidak akan saling mempengaruhi ya, untuk terapi obatnya. COVID-19 tidak akan menyebabkan kegagalan liver. Demikian yang bisa saya sampaikan. Saya mengundang banyak diskusi di akhir nanti. Ya, namun mohon izin Pak Nurul, sebelum saya mengakhiri, saya titip pesan untuk teman-teman yang melaksanakan pelayanan farmasi klinik di lapangan, tetap semangat teman-teman. Jangan takut. Ya, pesan saya jangan takut. Banyak sekali teman-teman kita yang takut melayani pasien COVID, sehingga lebih baik dia bekerja dari balik layar. Untuk saya di ICU, mohon maaf, tidak bisa dilakukan di balik layar. Saya kira di penyakit dalam dan di tempat-tempat lain pun sama. Mari, justru saatnya kita menyumbangkan ilmu kita, dan itu pekerjaan yang sangat mulia. Jangan takut teman-teman. Selama kita menggunakan APD yang benar, levelnya teman-teman saya kira sudah tahu, level 2 atau level 3 APD-nya, sesuai dengan tempat di mana kita bertugas, insya Allah kita akan selamat dan keilmuan kita bisa dipakai untuk menyelamatkan orang.
Saya kira itu Amin, saja. ya Rabbal Alamin. Terima kasih Pak Nurul. Saya akhiri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih kembali. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Apoteker Widiati. Mari kita berikan apresiasi dengan aplaus bersama untuk Apoteker Widiati. Saudara sekalian, alhamdulillah 3 presenter sudah menyampaikan.